Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya. Tertulis dalam kitab Lukas 13 ayat 2, kata kunci renungan pada malam ini adalah, salah siapa? Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Lukas 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang, yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tertulis di dalam kitab Lukas 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, tragedi hidup merupakan panggilan untuk bercermin dan bertobat. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Sepasang suami istri tewas seketika saat mobil mereka ditabrak oleh pengemudi yang sedang mabuk. Mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Mereka berdua adalah orang-orang yang baik, aktif di gereja, dan disukai banyak orang. Mereka tidak bersalah, dan kita pun tidak dapat menyalahkan Allah karena ada pengemudi lain yang mabuk dan menabrak mereka. Sebagian orang yang menyalahkan setan, namun, kita harus menyadari kenyataan bahwa seorang pengemudi mabuk yang kehilangan kendali atas mobilnya dapat menewaskan orang lain. Yesus memberikan contoh dua tragedi yang terjadi pada zamannya. Tragedi yang pertama,
Pilatus telah membunuh beberapa orang Galilea dan mencampur darah mereka dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yang kedua, 18 orang Israel tewas karena tertimpa menara. Orang-orang yang mati dengan cara demikian dianggap memiliki dosa yang mengerikan. Yesus menyanggah pemikiran seperti itu. Dia memberitahu para pendengarnya bahwa daripada mencoba mencari siapa yang bersalah, mereka harus melihat peristiwa semacam itu sebagai panggilan untuk bertobat. Jika mereka bersikeras menolak Dia sebagai Mesias mereka dan tetap hidup di dalam dosa, hidup mereka pun akan berakhir dengan tragis. Manakala kita mendengar tragedi yang sulit dipahami, biarkan saja pertanyaan, mengapa itu tetap tidak terjawab dengan jaminan kasih Allah? Marilah kita memandang segala peristiwa itu sebagai saat untuk memeriksa diri sendiri dan bertobat. Bertobatlah supaya tidak binasa. Mataku tetap terarah kepada Tuhan dalam memasuki dan menjalani minggu ini. Kita akan dikuatkan dan diarahkan firman Tuhan dengan tema, bertobatlah supaya tidak binasa. Bertobat berarti semakin mengalihkan kehidupan dan perhatian kepada Tuhan sambil menyadari pelbagai kekeliruan yang telah terjadi. Orang yang merasa terhukum bisa diajak agar tidak lagi memandang diri selalu ada dalam keadaan itu. Orang yang merasa beres di hadapan Tuhan masih perlu belajar agar tidak dibuai keyakinan semuanya sungguh begitu. Orang yang merasa sudah menjalankan agama dengan baik juga diajak agar berhati-hati agar tidak memperalat agama demi gengsi atau kepentingan sendiri. Untuk memahami teks Lukas 13 ayat 1-9 ini, kita mesti melihat teks sebelumnya. Saat Yesus berhadapan dengan orang-orang yang disebutnya tidak mampu menilai zaman, pada saat itu Yesus menyampaikan pesan pada orang-orang yang tidak mampu menilai zaman, agar mereka mengubah cara hidup. Lalu datanglah beberapa orang kepada Yesus menceritakan kejadian yang rupanya menjadi viral di tengah masyarakat. Dalam ayat 1-2 menceritakan tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Rupanya orang-orang yang datang pada Yesus dan menyampaikan berita itu menganggap bahwa orang-orang Galilea adalah para pendosa. Karena itu mereka merasa bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Pilatus pada orang-orang Galilea sebagai sebuah ganjaran atas kehidupan orang Galilea. Pemahaman masyarakat yang menilai bahwa seseorang atau sekelompok orang yang mengalami kematian dengan cara naas, sebagai sebuah kutuk atau hukuman dari Tuhan, rupanya sudah ada sejak zaman dulu. Di mata mereka, orang-orang yang mengalami peristiwa naas itu tidak cukup hanya dihakimi karena penderitaan fisik atau mengalami kematian saja, melainkan juga menerima stigma tertentu. Melihat para murid dengan pemahamannya itu, Yesus menyampaikan beberapa pemahaman teologis yang penting untuk dihayati setiap pengikut Yesus. Ia berkata, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Dari perkataan Yesus itu, kita menemukan pesan, kematian akan dialami setiap orang. Bahwa proses kematian itu akan seperti apa, kecelakaan, bencana dan sebagainya, hal itu tidak menunjukkan keberdosaan seseorang. Di sini rupanya Yesus mulai menunjukkan bagaimana nantinya ia sendiri akan mengalami kematian.
Penderitaan dan salib adalah jalan derita yang akan dialami Yesus. Dengan kata lain, Yesus hendak mengatakan, tidak usahlah kamu repot-repot mengurusi hal-hal seperti itu. Seperti apapun cara seseorang mati, tidak perlu dipersoalkan, apalagi dijadikan sarana menunjukkan keberdosaan orang lain. Pernyataan itu dilanjutkan dengan ajakan pertobatan. Sebab bila kamu tidak bertobat, kamu akan binasa atas cara demikian. Pertobatan merupakan langkah pembaruan hidup. Orang-orang itu diajak bertobat dari sangkaan-sangkaan terhadap orang lain. Musibah bisa dialami oleh siapa saja. Untuk memperjelas ajakan orang-orang itu, Yesus mengajak mereka melihat kejadian kecelakaan yang menimpa 18 orang yang mati tertimpa menara di dekat Siloam. Kejadian itu terjadi di dekat Bait Allah. Menara di dekat Bait Allah itu runtuh dan menimpa banyak orang hingga menewaskan 18 orang. Apakah mereka yang mengalami kecelakaan itu kesalahannya lebih besar daripada orang-orang lain yang tinggal di Yerusalem? Sekali lagi Yesus menjawab, "Tidak, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian." Ada beberapa pelajaran hal penting yang hendak kita pelajari dari pertobatan, yakni: pertama, bertobat adalah ajakan Yesus pada semua orang agar senantiasa mawas diri dan menghindari diri dari syakwa sangka. Kapan pertobatan dilakukan? Kita bisa belajar melalui perumpamaan tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Pohon ara itu tidak berbuah pada saat semestinya menghasilkan buah. Perumpamaan ini unik. Kebun anggur biasanya digarap dengan intensif dan kesuburannya sangat dijaga. Bila pohon ara ditanam di lahan subur tidak menghasilkan buah, maka pohon ara itu bisa dianggap pohon yang tidak bagus. Dalam perumpamaan itu, tuan pemilik kebun memerhatikan bahwa 3 tahun lamanya pohon ara tidak menghasilkan buah. Karena itu si pemilik kebun meminta pada penjaganya agar menebang pohon ara. Namun si penjaga kebun meminta kesempatan pada tuannya. Ia akan bekerja keras mencangkul, memupuk tanah di sekitar pohon ara. Siapa tahu tahun depan dapat berbuah. Bila tidak, pohon itu akan ditebang. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa pohon ara itu memperoleh banyak kesempatan, namun tidak dipergunakan dengan baik. Kesempatan pertama, bertumbuh di lahan, lingkungan, baik. Kesempatan kedua, pohon itu masih mendapat kesempatan untuk berbuah. Kesempatan itu adalah anugerah bagi yang menerimanya. Kedua, pertobatan merupakan upaya untuk mengubah hidup. Dalam upaya berubah, terdapat proses yang mesti dijalani. Setiap proses merupakan kesempatan. Melewatkan kesempatan sama dengan membiarkan diri tidak menghasilkan buah. Orang-orang yang datang pada Yesus menerima ajaran bahwa ada kesempatan untuk bertobat. Maka segeralah bertobat, sebab bila tahun depan tidak berbuah, pohon itu akan ditebang. Syukurilah anugerah pertobatan dalam hidup. Ketiga, pertobatan merupakan anugerah Allah. Hal itu diawali dari diri sendiri. Seseorang yang ingin hidup dalam pertobatan tidak perlu menuntut orang lain bertobat terlebih dahulu. Pertobatan merupakan sebuah proses seiring dengan berjalannya kesempatan supaya seseorang berbalik arah menuju jalan yang benar dan tidak mengulangi kesalahannya. Bertobat dari menilai, menghakimi, dan mempertontonkan kesalahan sesama bukan merupakan hal mudah,
sifat manusia yang senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang, sepertinya melekat dalam hidup banyak orang, termasuk dalam diri orang percaya. Seruan Yesus agar setiap orang segera bertobat sebagaimana dalam Lukas 13 ayat 1-9 menjadi refleksi di minggu ini. Buah pertobatan adalah kebiasaan-kebiasaan baik dalam hidup sehari-hari. Kembali kita perhatikan Lukas 13 ayat 1-9, kabar tentang orang-orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban. Menurut beberapa penafsir, mereka pengikut Yudas Gaulontis, seorang tokoh pembebasan nasional, atau mungkin hanya korban kecurigaan karena mereka berasal dari Galilea, yang pada waktu itu sedang mempersembahkan korban, kemudian jatuh rebah di atas darah binatang yang dipersembahkan. Dan mereka yang menceritakan tentang orang-orang Galilea itu, bukan dengan maksud untuk menunjukkan kekejaman dari Pilatus, bukan juga untuk menunjukkan rasa simpati kepada korban pembunuhan, namun dengan motivasi bahwa mereka masih selamat. Itu karena orang-orang binasa itu berdosa dan mereka lebih baik dari orang-orang itu. Sehingga kita tahu bersama bahwa respon Yesus juga langsung frontal menyerang motivasi mereka. Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah respon Yesus terhadap sikap Pilatus yang mencampurkan darah orang-orang Galilea dengan darah korban persembahan itu? Ada beberapa sikap Yesus yang menjadi pelajaran bagi kita, yakni: pertama, Yesus tidak selalu setuju dengan pandangan umum. Mereka yang datang kepada Yesus dengan motivasi ingin dibenarkan dengan memberi contoh kasus, dan isu orang-orang Galilea sengaja diangkat, sebab Yesus berasal dari Nazaret, salah satu kota yang berada di dalam provinsi Galilea. Mereka berharap dengan pendekatan geografis dan budaya sebagai sesama orang Galilea, dapat menimbulkan simpati sehingga mereka akan mendapat pembenaran. Namun mereka lupa bahwa Yesus itu Tuhan, Dia mampu melihat jauh ke dalam hati dan tahu motivasi mereka, sehingga responnya justru jauh dari ekspektasi mereka, yaitu, "Kamu harus bertobat." Lalu bagaimana sikap anak Tuhan di tengah zaman ini? Beranikah menentang pandangan yang umum, atau atas dasar toleransi, humanistik, bahkan oikumenis, lalu mengkompromikan kebenaran? Dan bagaimana dengan sikap kita terhadap pandangan bahwa semua agama sama? Orang Kristen tidak perlu fanatik, dan orang Kristen harus sembuh. Mengapa sikap Yesus berbeda? Karena fakta Alkitab menunjukkan cara Tuhan menghukum tidak selalu dapat ditebak. Dia melakukan dengan caranya yang ajaib, yaitu Tuhan menghukum orang yang tidak takut Tuhan seperti Izebel, istri Ahab, Yudas Iskariot dan nabi yang diterkam singa. Tuhan menghukum dengan cara yang berbeda-beda, misalnya Sodom langsung dihukum Tuhan. Orang Amori 400 tahun kemudian baru dihukum. Tuhan izinkan orang benar dan orang berdosa hidup sama-sama, dan yang membedakan mereka adalah sikap hidup, kasih. Kedua, bagi Yesus bencana atau kematian bagi orang lain adalah panggilan pertobatan untuk kita. Yesus menggunakan momen itu untuk pemberitaan Injil, oleh karena itu sebagai anak Tuhan. Ketika kesusahan datang, jangan hanya menjadi penghibur, tetapi pakai momen ini untuk terus perkatakan firman, karena firman itu yang menguatkan, bukan hikmat manusia. Tuhan Yesus bisa saja bahas soal pandangan yang salah,
Namun ia justru pakai momen ini untuk beritakan firman. Karenanya, kita harus punya waktu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Ketiga, Yesus mengajar agar kita bertobat. Sikap anak Tuhan atas bencana yang terjadi, haruslah bertobat dulu, bukan menjadi hakim. Kenapa bertobat? Bukannya saya sudah Kristen, sudah aktif dalam pelayanan. Ya benar, tetapi kita harus selalu punya sikap mau bertobat. Dalam ayat 3 dan 5 kita melihat bahwa perintah untuk bertobat ini ditekankan sampai 2 kali. Berarti ini adalah sesuatu yang serius, yang harus dikerjakan saat ini, juga harus bertobat secara terus-menerus. Corak utama dari pertobatan adalah perubahan paradigma. Dalam Kolose 3 ayat 1-2 disebut, carilah, pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Untuk menekan tentang pertobatan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan pada ayat 6-9. Tujuannya, kalau kita diberikan kesempatan untuk bertobat, jangan buang kesempatan itu. Pohon ara yang tidak berbuah, diberi kesempatan 1 tahun. Tidak boleh diartikan harfiah 1 tahun. Intinya, waktu yang Tuhan berikan untuk kita terbatas. Ada mau 1 tahun, 10 tahun, ada batasnya. Jika tidak berbuah, maka ditebang. Pada ayat 3-5, Tuhan katakan, jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Dengan cara demikian, bisa saja binasa melalui bencana yang sama. Artinya, kalau tidak bertobat, akan binasa. Renungkan, apa yang perlu kita renungkan dan tindaklanjuti dari perikop Minggu Okuli ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, bertobat bukan sekedar mengakui dan menyadari dosa dan kesalahan kita. Bertobat berarti juga membiarkan diri kita menjadi tanah yang siap dicangkul, siap dipangkas dedahanan yang rimbun agar menghasilkan buah yang lebat dan tetap. Bertobat berarti membuka diri dipupuk dan disiram dengan sabda Tuhan tiap hari. Dengan demikian, pohon ara itu akan tumbuh dan berbuah. Umat yang bertobat lalu mulai berbuah, ini tidak berarti hanya berbuat baik saja, tetapi menjadi berkat bagi sesama. Umat yang bertobat dan disiram dengan firman Allah, menurut Paulus, lalu bertumbuh untuk berbuah dengan membiarkan diri untuk dipilih oleh Tuhan menjadi rasul, nabi, pemberita Injil, gembala umat dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Kedua, kita harus mau bertobat supaya tidak binasa. Artinya, pertobatan itu sangat penting. Kita sangat rentan berbuat dosa dan setiap hari ada begitu banyak peristiwa yang berpotensi melakukan dosa. Orang yang tidak mau bertobat karena ia merasa tidak berdosa, maka biasanya perbuatannya semakin jahat dan Tuhan memberikan kesempatan agar ia sadar dan mau bertobat. Sebagai umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, hendaklah kita tidak berbuat dosa dan segera bertobat bila terjatuh oleh dosa. Karena itu, segeralah bertobat tak kala kita jatuh ke dalam dosa. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.